probabilitas bersyarat itu adalah sebuah probabilitas di mana kita menentukan apakah sebuah kejadian X itu terjadi juga di dalam Y. Probabilitas bersyarat dirumuskan dengan probabilitas dari irisan X dengan Y dibagi dengan probabilitas dari Y-nya. Jadi gampangnya, seberapa besar sih kemungkinan X itu ada di dalam Y. Maka kita juga harus membandingkannya, ya, membagi dengan probabilitas dari Y-nya. Ini kalau mestinya kalian sudah mendapatkan teori mengenai probabilitas, yaitu di mata kuliah statistik dan probabilitas. Atau ada yang mengatakan bahwa probabilitas bersyarat X, Y, dan tanda di sini adalah tanda garis di atas ini, itu merupakan ukuran banyaknya X ada di dalam Y. Jadi kalau digambarkan dengan diagram Venn, di sini ada kejadian X, di sini ada kejadian Y, dan di situ ada irisan antara X dan Y, maka probabilitas X, Y itu adalah berapa banyak sih X itu ada di dalam Y. Berarti kan sama saja dengan menghitung banyaknya irisan antara X dan Y dibagi dengan banyaknya Y keseluruhan. Ini berlaku kebalikannya juga. Berarti kalau kita mau menghitung probabilitas bersyarat Y X atau Y ada di dalam X, maka itu sama dengan berapa banyak irisan X dengan Y dibagi dengan banyaknya X secara keseluruhan. Ini adalah probabilitas bersyarat. Saya berikan contoh yang mudah, misalkan ada data set seperti ini. Ada sebanyak 500 laki-laki dan 400 wanita atau perempuan. Dari 500 laki-laki itu 450-nya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan yang 50 itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan yang perempuan 150-nya melanjutkan ke perguruan tinggi, yang 250-nya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga kalau saya ingin melihat ada berapa banyak sih atau laki-laki, ya, yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau kebalikannya perempuan yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, maka kita tampilkan dalam bentuk data seperti ini. Jadi kita bisa menghitung dari data itu peluang kejadian kalau kita mengambil seorang laki-laki bahwa dia adalah laki-laki yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, itu sama saja dengan kita menghitung berapa peluang, ya, laki-laki yang kita pilih itu dia merupakan laki-laki yang kejadiannya atau kejadian dia melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kalau dihitung, maka hasilnya ini. Berapa banyaknya laki-laki atau kejadian terpilih laki-laki yang dia melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kita menghitung berapa banyaknya laki-laki yang melanjutkan ke perguruan tinggi dibagi dengan berapa banyaknya orang, baik itu laki-laki dan perempuan, yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari data ini, banyaknya laki-laki yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu adalah 450. Sedangkan banyaknya keseluruhan orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu ada
600 orang. Jadi total ini semua. Sehingga berapa peluang kejadian terpilihnya laki-laki untuk orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu sama saja dengan 450 dibagi banyaknya yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu 600. Berapa ini? 450 bagi 60. Hah? 445 dibagi 60. Oh, Berarti 3 per bagi 15 per 4 ya? Benar ya? Ya 4, Bu. Benar ya? 3 per 4 ya? Betul ya? Ya, benar. Berarti peluangnya berapa? Yaitu 75%. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan peluang bersyarat. Nah, harusnya rumusnya lengkapnya seperti ini. Banyaknya irisan dibagi dengan banyaknya semua kejadian. Banyaknya semua kejadian itu total semua orang yang ada di sini. Karena yang laki-laki itu ada 500, yang perempuan itu ada 400, maka totalnya adalah 900. Hanya karena di sini sama pembaginya, maka ini bisa dihilangkan sehingga tinggal banyaknya irisan tadi dibagi dengan banyaknya K. Nah, ini ya, contohnya seperti ini. Contoh lain. Misalkan ada kejadian, kita kan sering naik kereta api ya. Ada kereta api yang namanya Gajayana. Probabilitas kereta Gajayana ini berangkat tepat waktu dari sebuah stasiun itu adalah 0,85. Sedangkan peluang atau probabilitas kereta api Gajayana itu datang ke tepat waktu di stasiun tersebut, jadi dia berangkat tepat waktunya 0,85, datang tepat waktunya itu adalah 0,90. Ya, kemudian peluang kereta api itu berangkat dan datang tepat waktu itu 0,75. Maka kalau kita diminta menghitung berapa sih peluang bahwa kereta itu datang tepat waktu jika pada suatu hari ya. Jadi pada suatu hari diketahui kereta itu berangkat tepat waktu. Jadi misalkan kereta Gajayana di stasiun Gubeng gitu ya. Dia berangkat tepat waktu. Misalkan jadwalnya jam 7, dia berangkat pas jam 7. Nah, maka pertanyaannya kira-kira nanti dia akan datang tepat waktu itu probabilitasnya berapa? Ini sama saja dengan kita mencari yang A ya. Berapa peluang kereta api Gajayana ini datang tepat waktu jika, jadi ada bersyaratnya, jika dia berangkatnya itu adalah tepat waktu. Ini yang makanya disebut dengan kondisional bersyarat. Jadi ada syarat. Kejadian itu terjadi jika kejadian B ini terjadi. Itu sama dengan peluang, ya, irisan antara di peluang dia datang dan pergi tepat waktu, datang dan pergi tepat waktu. Nah, kalau ini angkanya agak susah menulisnya, dibagi dengan peluang dia berangkat tepat waktu. Ingat, yang menjadi syarat itu adalah berangkatnya tepat waktu. Nah, maka ini harus mengacu ke probabilitas yang sama. Ini cara ngingatnya gitu. Jadi sama dengan
0,75 dibagi dengan probabilitas B yaitu 0,8. Silakan dihitung sendiri hasilnya berapa. Yang B kebalikannya. Yang menjadi syarat itu adalah kalau misalkan suatu hari ternyata kereta api itu datang tepat waktu di stasiun Gubeng. Jadi memang dijadwalkan dia datang jam 12, dia datang jam 12 pas. Nah, maka kalau kita mau mengetahui berapa sih kira-kira peluangnya bahwa dia nanti itu akan berangkat lagi, itu tepat waktu. Misalkan dia berangkat lagi jam 12.30. Berapa peluangnya? Itu bisa dihitung ya dengan menggunakan peluang bersyarat. Berapa peluang kereta itu akan berangkat tepat waktu jika datangnya tadi dia tepat waktu. Maka ini sama dengan peluang dari kejadian kereta itu datang dan pergi tepat waktu dibagi dengan peluang dia datang tepat waktu. Ingat, sekali lagi perlu diingat, ini adalah syaratnya. Jadi harus jadi bagian penyebutnya. Jadi sama dengan 0,75 dibagi 0,9. Baik. Nah, sekarang saya akan menambahkan sedikit mengenai distribusi bersama dan distribusi marginal. Gambarannya seperti ini. Misalkan ada 100 orang mahasiswa, di mana 20 orang mahasiswa menyukai olahraga bulu tangkis dan voli, kemudian 30 mahasiswa menyukai bulu tangkis tapi tidak menyukai bola voli, 40 mahasiswa menyukai bola voli tapi tidak menyukai bulu tangkis, 10 mahasiswa tidak menyukai keduanya. Nah, maka kita bisa menuliskan distribusi dari data yang seperti ini, seperti ini. Nah, di kolom ini kita jadikan baris dan kolom ya. Jadi yang informasi baris ini terkait dengan kesukaan terhadap bulu tangkis, sedangkan yang kolom ini kesukaan terhadap bola voli. Nah, tadi diinformasikan 20 mahasiswa itu menyukai keduanya. Artinya, yang suka bulu tangkis, berarti suka bulu tangkisnya ya, dan suka bola volinya ya, itu totalnya ada, atau probabilitasnya ada 0,2. Jadi 20 dibagi dengan 100. Jadi 0,2. Sedangkan yang suka bulu tangkis, tapi tidak suka bola voli, itu totalnya ada 30. Atau probabilitasnya itu adalah 30/100. Dan seterusnya. Ini juga sama, ini berarti dia suka bola voli tapi tidak suka bulu tangkis. Di sini itu berarti tidak suka dua-duanya. Nah, mana yang dimaksud dengan distribusi bersama? Yang warna kuning inilah yang disebut dengan distribusi bersama. Nah, sedangkan ini yang bawah PY ini maksudnya adalah probabilitas dari kesukaan terhadap bola voli saja. Jadi yang suka bola voli itu adalah 0,6, yang tidak suka bola voli 0,4. Ini disebut dengan distribusi marginal dari Y. Y itu adalah kesukaan terhadap bola voli. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk yang distribusi marginal untuk kesukaan terhadap bulu tangkis. Jadi di sini yang suka bulu tangkis itu totalnya ada 0,5, yang tidak suka bulu tangkis totalnya ada 0,5, maka 0,5 ini menunjukkan distribusi marginal dari kesukaan terhadap bulu tangkis, ya dan tidak. Ini yang dimaksud dengan distribusi bersama dan distribusi marginal.